Selamat pagi, salam sehat, salam sejahtera buat kita semua sahabat tani dimanapun berada pada saat ini. Saya kembali mengunjungi lahan pari sama lahan mentimun yang pernah saya liput panen begitu lebat. Setelah penanaman pari dan mentimun ini dilakukan, sudah selesai dan berakhir, kira-kira di lahan ini ditanami apa? Oke, sahabat tani, silakan kita simak video berikut ini ya. Oke, sahabat tani dimanapun berada, pada saat ini saya kembali meliput tanaman pari yang dulunya ditanam di lahan ini, sekarang sudah dilakukan penanaman kembali ya. Ini kacang panjang. Semua lahan ini kacang panjang sudah mulai hijau, sudah mulai naik, usianya sudah sekitar 1 mingguan ya, 1 mingguan lebih ya, hampir mendekati sekitar 12 harian lah ini ya. Oke sahabat tani, bisa kita perhatikan semua lahan ini masih ada fosil-fosil pari ya. Ini dibiarkan aja, langsung ditanami di bawahnya kacang panjang. Ini juga tanaman timun dulu ya, pernah saya ulas di video sebelumnya. Ini masih ada fosil-fosil timunnya ya. Ini sekarang kacangnya sudah naik, bisa diperhatikan sahabat tani, sangat cantik ya. Inilah sahabat tani ini di daerah saya ini mengolah lahan ini begitu baik dan selalu menjaga lahannya sehingga dapat melakukan penanaman berikutnya. Jadi habis dipanen, gulmanya dikasih dibersihkan ya. Ada yang dengan cara manual, ada juga dengan cara penyemprotan gulma ya. Jadi lahan ini tetap bersih dari gulma. Bisa kita perhatikan kacangnya sudah mulai naik ya. Oke, begitu apiknya lahan ini, bisa kita perhatikan sahabat tani dimanapun berada. Jadi lahan ini habis ditanami timun, langsung hijau kembali. Lanjaran tidak ada yang rusak. Nanti kalaupun ada yang rusak seperti tali-tali ini akan disambung kembali ketika kacang ini akan mulai merambat ya. Ini sudah mulai merambat kacangnya sebagian. Ini yang pertama ditanam. Ini udah sekitar 2 mingguan lebih sedikit ya. Dia sudah naik ke lanjaran. Sulur-sulurnya sudah mulai naik ya. Oke sahabat tani, beginilah keadaan lahan ini, berkesinambungan terus ya. Ini harus rajin mengarahkan supaya dia bisa naik. Oke sahabat tani, semoga video ini dapat memberikan masukan baru, inspirasi baru. Memang di daerah kami sekarang ini terjadi musim kemarau, tapi karena area ini memang di lahan agak rendah, agak sedikit diuntungkan. Karena pada masa musim hujan, ini daerah ini kurang bisa ditanami ya secara maksimal. Jadi di musim kemarau ini lahan ini agak diuntungkan. Udah itu dia dekat dengan kanal-kanal ya, pas di tepian ini. Ini yang sangat tepat keberadaan lahan ini untuk selalu ditanami pas musim kemarau.
Oke, bisa kita perhatikan sahabat tani, begitu luasnya lahan ini ya, luasnya lahan ini, dan sudah tertanam semua. Oke, di sebelahnya ini saya sengaja skip ya. Di sebelahnya ini masih dibiarkan karena menunggu turunnya hujan ya. Di sana sudah agak di tengah, sudah ditanami mentimun ya. Coba kita lihat mentimunnya. Oke, kita lihat mentimunnya. Ini sudah subur ya. Ini menunggu datangnya hujan. Kalau inten hujannya kurang, ini bisa juga gagal ya, karena hanya melakukan penyiraman secara manual. Jadi memang mentimun ini kalau di usia 2 minggu, itu dia kadang-kadang masih subur ya. Tapi kalau kemarau berkepanjangan, tenaga siraman, itu terkadang dia bisa gagal panen. Mudah-mudahan hujan ada turun dalam minggu-minggu ini, sehingga mentimun ini dapat tumbuh subur sesuai dengan usianya ya. Oke, sahabat tani dimanapun berada ya. Demikianlah ulasan tentang lahan pari sama mentimun ini. Dulunya begitu subur di tempat ini. Sekarang sudah habis masa panennya, sudah ditanami kacang panjang. Nah, ini seperti inilah bibit kacang panjang yang dipergunakan di lahan ini ya. Berkaleng, ada kalengannya ya. Nah, ini sekitar 155.000 lah ini. satu kaleng ini ya. Ini mereknya Katon Tavi ya. Oke sahabat tani, semoga video ini dapat memberikan masukan, semangat baru. Walaupun musim kurang mendukung, seperti ulasan saya di video saya sebelumnya, sahabat tani di daerah saya ini nggak pernah berhenti berkarya selagi mereka masih diberikan kesehatan. Oke, tetap berkarya, dan selalu jangan lupa kita semua selalu menjaga kesehatan. Salam tani.